Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara fil fatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadih bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini yang mudah-mudahan waktu pagi hari kita diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur atas setiap kenikmatan yang Allah berikan, terutama nikmat kesempatan atau waktu. Karena sesungguhnya waktu ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Karena dengan waktu kita bisa menambah amal soleh kita. Dengan waktu kita bisa menyelesaikan urusan-urusan amanah-amanah yang belum kita selesaikan. Dengan waktu kita bisa meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Dengan waktu maka kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas demi kepentingan dunia dan akhirat kita. Maka berapa banyak orang-orang yang telah diambil waktu mereka, yaitu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal dan mereka memohon kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya Rabb, andaikan kau tangguhkan umurku sebentar saja, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan fa asaddaq itu maksudnya adalah saya akan mengeluarkan zakat. Dia tahu bahwa ada kewajiban yang belum diselesaikan, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat ketika dia nanti menghadap Allah tabaraka wa taala, yaitu zakat yang belum dikeluarkan. Maka dia pun memohon kepada Allah, fa'asoddaq, maka saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang yang jujur keimanannya kepadamu. Karena orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, mereka dianggap orang-orang yang tidak jujur imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka zakat juga disebut dengan sedekah, yang artinya adalah sebuah kejujuran iman seseorang yang ada di dalam hatinya. Maka jamaah dimuliakan Allah, begitu pula orang-orang nanti kelak di yaumul qiyamah, ketika mereka melihat dengan ainul yakin, dengan pandangan mata yang penuh dengan keyakinan, maka mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku ini mempersiapkan kehidupanku yang sesungguhnya, yaitu darul akhirah, kehidupan akhirat. Maka itulah orang-orang yang menyesal karena tidak betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya, maka oleh karena itulah
waktu adalah perkara yang sangat penting, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Allah masih memberikan kita waktu yang dengan waktu itu kita dituntut untuk apa kita gunakan, untuk apa kita habiskan, dan untuk apa kita berbuat di dalamnya. Maka waktu juga akan ditanya oleh Allah. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak anak keturunan Adam kecuali akan ditanya 5 perkara. 2 di antara 5 itu adalah masalah waktu, yaitu an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya dia gunakan untuk apa. 2 ini ditanya masalah waktu, ya. Baru kemudian 2 masalah harta, wa an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Baru yang kelima, wa madza amila fima alima, tentang amal dan ilmu yang telah dia dapatkan. Maka oleh karena itulah ini tentang masalah waktu. Tidak terasa kita sudah masuk 1445 Hijriah. Sudah 1445 Hijriah, tahun Islam yang ditetapkan pertama kali oleh siapa? Siapa yang menetapkan tahun Hijriah? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu siapa yang menetapkan bulan-bulan Hijriah? Siapa itu? Siapa yang membuat bulan-bulan Hijriah? Ada Muharram, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Siapa yang menetapkan itu? Siapa? Sayyidina Ali. Kalau ditetapkan baru masa Sayyidina Ali, bagaimana kita puasa Ramadan pada zaman kaum muslimin puasa Ramadan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya. Paham? Ya. Maka para ulama menjelaskan, ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi pun orang-orang jahiliyah sudah mengenal bulan-bulan tersebut, ya. Apakah ini warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Wallahu ta'ala a'lam. Siapa yang menetapkan pertama kali? Ada bulan-bulan Islam yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Minha diantaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ashhur al-hurum, bulan-bulan haram itu adalah Rasulullah mengatakan thalathul mutawalliyat, 3 bulan berkesinambungan, wa Rajab mudhar, dan Rajab yang menyendiri. Maka 3 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Orang-orang jahiliyah itu sudah memahami tentang bulan-bulan ini, cuman mereka tidak punya tahun, tidak punya tahun. Tapi kalau bulan mereka sudah mengetahuinya. Kenapa? Karena di masa-masa terdahulu orang-orang jahiliyah, orang-orang Mekah dan sekitarnya, bangsa Hijaz, itu sudah memahami ada bulan-bulan tersebut, tapi mereka tidak memiliki tahun. Ketika mereka lahir misalkan, ketika mereka mati, maka kematian dan kelahiran mereka itu disandarkan kepada peristiwa-peristiwa, ya. Misalkan Rasulullah lahir pada saat tahun di mana Raja Abraha, ya, itu menyerang Ka'bah, maka disebut dengan Amul Fil, ya, dengan tentara gajah. Maka Rasulullah nggak diketahui kapan Rasulullah itu tahun berapa beliau lahir, karena belum ada tahun yang ditetapkan untuk masyarakat pada saat itu. Yang ada adalah tahun yang digunakan oleh penduduk Persia, dan ada pula tahun yang ditetapkan untuk mereka orang-orang Romawi, Nasara, yaitu dengan tahun Masehi.
Dan ada pula yang menggunakan tahun dari Imperium Cina, ya nggak tahu, Jawa mungkin juga ada, mungkin loh ya, saya juga nggak tahu. Nah, yang jelas pada saat itu belum ada tahun yang ditetapkan. Kelahiran kematian itu didasarkan pada peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa besar. Maka ketika terjadi kasus di mana ada orang mengadu kepada Umar Ibn Khattab tentang masalah qard, utang piutang. Dalam perjanjian itu ditulis bahwa si penghutang akan membayar hutangnya itu pada bulan Sya'ban. Saya lupa bulan apa, pokoknya dituliskan hanya bulannya, tapi tidak disebutkan tahunnya. Paham? Sehingga ketika ditagih, loh kan yang penting bulan Sya'ban, tahun depan juga ada bulan Sya'ban. Ya. Kan nggak ada kesepakatan tahun berapa ya. Yang penting bayarnya di bulan Sya'ban. Nah, ini kemudian menjadi masalah. Maka Umar pun mengumpulkan ahlul halli wal aqdi, para ulama. Maka kemudian berembuk bagaimana umat Islam itu memiliki tahun sendiri. Ada sebagian di antara mereka yang menyandarkan tahunnya dengan tahun Masehi, ya, tahun Masehi. Dan ada yang menggunakan sandaran mereka tahun Parsi, ya, Persi, ya. Tapi lebih banyak mereka yang tidak menyandarkan pada tahun apapun, ya. Maka kemudian berembuklah mereka. Sebagian sahabat mengatakan, ya Umar, Amirul Mukminin, kita pakai tahun Parsi saja, ini sudah ada, ya, tinggal ngikuti. Tapi bulannya pakai bulan Islam, ya. Maka Umar tidak mau, ya. Lalu ada yang mengusulkan pakai tahun Masehi aja, ini lebih umum karena Romawi menjajah di mana-mana, mereka menggunakan tahun Masehi, ya. Maka Umar pun tidak sepakat. Kita harus punya tahun tersendiri. Kalau kita punya tahun sendiri, terus dimulai sejak kapan, kan gitu kan? Ya. Tahun pertama kali. Maka Umar Ibn Khattab diusulkan oleh sebagian sahabat, kita pakai di tahun pertama adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah titik awal perubahan peradaban orang-orang Arab terutama saat itu dengan kelahiran manusia terbaik yang membawa penuh dengan keberkahan. Maka itulah tahun pertama. Ternyata Umar tidak setuju. Ya. Kenapa tidak setuju? Padahal ini kelahiran Nabi. Ya kan? Kenapa tidak setuju, Ibu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok tidak setuju dengan tahun pertama itu adalah kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kenapa tidak setuju? Ya, karena Umar menjalankan perintah Rasulullah untuk apa? Khaliful Yahud wan Nasara, menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Itulah yang diinginkan oleh Umar Ibn Khattab dalam menjalankan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena orang-orang tahun Masehi itu tahun mereka didasarkan pada kelahiran Yesus Kristus, paham? Atau Isa Al-Masih. Ketika Isa Al-Masih lahir, itulah tahun pertama orang-orang Masehi, orang-orang Masihiyin, orang-orang Nasara. Maka Umar tidak mau. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang Nasara. Ini baru menetapkan tahun, paham? Bukan, belum urusan masalah ibadah. Ya atau tidak? Itu saja para sahabat sangat tidak ingin menyerupai orang-orang di luar mereka. Pakai tahun Persia nggak mau, apalagi pakai tahun Romawi juga tidak mau. Ketika ditetapkan tahun tersendiri, tapi di awal tahunnya adalah menggunakan kelahiran Rasulullah, Umar tidak mau karena menyerupai dengan orang-orang Nasara yang menggunakan tahun kelahiran Nabi mereka, Tuhan yang dianggap sebagian Tuhan mereka, itu sebagai awal tahun pertama Masehi. Ya. Inilah para sahabat. Ya. Beda dengan kita, ya. Orang non-Muslim bikin Valentine, kita ikut-ikut Valentine. Orang non-Muslim bikin April Move, kita pada anak-anak muda bikin acara April Move. Orang-orang non-Muslim bikin acara Happy New Year misalkan, ya, kita ikut-ikut bikin acara Happy New Year. Keluar di jalan tahun Masehi, kemudian mereka membludak di jalan menunggu lonceng berbunyi jam 12 malam. Ini menyedihkan.
Ya, hanya menetapkan tahun saja Umar Ibn Khattab tidak ingin menyerupai orang-orang Nasara. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, saya pernah mengusulkan ya, ada satu masjid itu sini nggak ada, alhamdulillah ya. Itu masjidnya ada jam besar, ya, yang ada bunyi loncengnya, gitu ya. Jadi saya pernah sholat di situ. Di situ memang ada banyak siswa. Masjid itu besar, saya nggak sebutkan masjidnya ya. Masjid itu di dalam sekolahan, tapi sebenarnya masjid umum. Kemudian saya sholat di situ. Pas tepat mulai sholat itu jam 12 kurang 5 kalau nggak salah. Lalu kemudian ketika sholat di pertengahan, loncengnya berbunyi cukup keras. Teng, teng. Ini pas sholat ibu-ibu, paham? Teng. Habis selesai sholat, saya salam, assalamualaikum. Samping saya ada siswa ngomong sama temennya, jamir rusak. Lah ngopo? Tak hitung mung 11. Kudune 12. Ya. Saya ya Allah sempat menghitung kan gitu kan, menyedihkan. Ya. Makanya ini hal yang parah. Ya. Makanya saya usulkan udah pakai jam itu tidak masalah, tapi loncengnya dihentikan. Maksudnya kan ada itu dicabut apanya nanti dia nggak bertabrakan atau tidak berbunyi. Ya, ini malah bikin masalah. Ya, ini contoh hal sederhana. Ya, sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diusulkan untuk mengetahui waktu sholat dengan menggunakan kayu bakar, sehingga kalau membumbung asap tinggi di atas langit maka kaum muslimin akan melihat, oh berarti ada waktu sholat sudah tiba. Rasulullah tidak mau karena itu tata cara yang dilakukan oleh Majusi. Kemudian pakai lonceng ya Rasulullah tidak mau, karena lonceng itu kan keras bunyinya, dipukulkan peng. Itu satu kota Madinah yang tidak begitu ramai itu maka mendengar semuanya. Nah, kalau di sini ya mungkin nggak begitu dengar karena sudah banyak aktivitas, suara-suara polusi itu macam-macam. Tapi kalau di pegunungan sepi, kita ngomong bisik-bisik ini di sana bisa kedengaran. Ya, saking nggak ada polusi suara. Tapi kalau di sini kan kendaraan macam-macam sehingga sulit untuk didengar. Nah, maka Rasulullah tidak mau. Akhirnya menggunakan adzan. Ya, sehingga memang itulah Rasulullah. Sampai puasa Asyura saja. Puasa Asyura itu milik umat Islam atau Yahudi? Siapa yang pertama kali melakukan puasa Asyura? Pertama kali yang melakukan adalah umat Islam. Umat Islam umatnya Nabi Musa alaihissalam. Memangnya agamanya Nabi Musa Yahudi? Kan enggak, ya, paham? Semua agama Nabi itu adalah mentauhidkan Allah dan mereka adalah Muslim, paham? Mereka semua orang Islam, cuman syariatnya berbeda-beda, ada perbedaan. Antara syariat Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib mungkin ada perbedaan. Syariat Nabi Musa dengan syariat Nabi Isa lebih sempurna. Nabi Isa karena ada penyempurnaan. Kemudian ketika syariat Nabi Isa kemudian dihapus dan disempurnakan dengan syariat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi itu muslim. Lawang Nabi saja ketika berbicara di waktu dia masih kecil, di gendongan ibundanya Maryam binti Imran mengatakan, aku adalah seorang nabi, aku diutus untuk berbakti kepada ibuku, aku diutus untuk menunaikan zakat dan menegakkan sholat. Loh, ini Nabi Isa alaihissalam, cuman ajarannya dihilangkan dan dirubah, ditambah, dikurangi oleh mereka yang merusak ajaran Islam dari Nabi Isa alaihissalam. Maka karena dirusak, dimunculkanlah nabi baru, kan begitu kan? Dan penutup yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan kembali ajaran Islam dan menyempurnakan kembali, ya, lebih menyempurnakan. Lah, apakah ajaran Nabi Islam dirusak juga? Nabi Muhammad juga dirusak atau tidak? Dirusak atau tidak? Dirusak. Itu ada yang di Indramayu ya, tidak? Ya. Di mana akan dicetuskan khutbah Jumat yang ngisi wanita. Ya. Imamnya juga wanita. Katanya kalau seperti ini pakai sutra itu adalah perbudakan bagi para wanita. Ya, kalau pakai sutra udah bebas saja lihat nantang wang sinawang sing ayu sing ndi kan gitu kan. Ya. Lama kejamnya dimuliakan Allah, inilah dirusak oleh mereka yang tidak suka dengan Islam atau mereka yang telah terkontaminasi akal pikirannya dengan hawa nafsu atau sesuatu yang di luar dari Islam. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala
menyelamatkan agamanya dari kerusakan-kerusakan ini, jazakallahu khair. Ya, barakallah. Ketika dirusak, gimana menyelamatkannya? Maka dalam sebuah hadis disebutkan fi kulli mi'atin, setiap 100 tahun Allah akan lahirkan mujaddid, orang yang akan terus memperbaharui dari kerusakan-kerusakan, dari pengaruh-pengaruh di luar Islam terhadap ajaran Islam. Makanya setiap 100 tahun sekali muncul ulama yang memurnikan ajaran Islam, menentang perkara-perkara bid'ah. Itu pasti ada setiap 100 tahun sekali, ya. Akan bermunculan mereka terus. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini sehingga tetap eksis murni sampai nanti Allah wafatkan seluruh kaum muslimin, ya. Maka tapi kalau ajaran nabi-nabi sebelumnya kan terkontaminasi, rusak dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Nah, maka Umar Ibn Khattab menetapkan tahun Hijriyah itu sebagai tahun Islam dimulai pada saat Rasulullah berhijrah, maka disebut dengan tahun Hijriyah. Kapan Rasulullah hijrah? Bulan apa ibu-ibu? Muharram atau Syawal? Muharram atau Syawal? Ya, Rabiul Awal. Ya. Jenengan kalau punya jawaban seharusnya membantah, ya tidak? Ya. Soalnya jenengan ngikuti aja, ya. Nah, Rabiul Awal. Kenapa kok tidak ditetapkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama? Apa alasannya? Karena sejak awal sudah dimafhumi oleh orang-orang Mekah, bulan pertama itu ya bulan Muharram, bukan Rabiul Awal. Cuman tahunnya mereka nggak miliki, maka Umar tinggal menetapkan tahunnya saja. Kapan dimulai tahun tersebut? Yaitu ketika Rasulullah berhijrah. Itulah awal tahun pertama umat Islam, ya. Tahun pertama umat Islam. Ada 12 bulan. Hafal nggak ibu-ibu? Ada yang hafal? Jangan baca Mbah Google, ya. Hafal nggak bulan-bulan Islam? Bulan pertama bulan apa? Muharram. Bulan kedua bulan apa? Safar. Safar atau Sapar? Hah? Safar. Lah ya, Sapar atau Safar? Dua-duanya salah. Yang benar adalah Sofar. Ya kan, Sofar. Apa makna Sofar? Kenapa disebut Sofar? Itu Safar. Ini Sofar. Ya. Ya. Sofar terlalu jauh, enggak ya? Itu bahasa Inggris, ya. Sofar itu artinya kosong, ya. Sepi, ya. Kenapa demikian? Nanti ada penjelasan para ulama ahli sejarah mu'arrikh tentang kenapa dinamakan Ramadan, kenapa dinamakan Rabiul Awal, kenapa dinamakan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kenapa dinamakan Syawal, kenapa itu ada penjelasan para ulama, ya. Nah, pertama umat Islam, umat terdahulu jahiliyah itu sebelum Rasulullah mendakwahkan, mereka itu sudah memahami tentang bulan-bulan haram. Ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan mereka juga sudah memahami 4 bulan ini tidak boleh berperang, paham? Dan orang-orang jahiliyah itu kan suka berperang. Saudara yang dibunuh balas menyerang suku yang membunuhnya. Habis itu mereka kalah, mereka kumpulkan kekuatan, suatu saat menyerang lagi balik. Terus dendam di antara mereka itu sudah biasa. Perang di antara suku sudah biasa. Saling merebut wilayah itu juga sudah biasa. Sama seperti dulu di Mekah itu dikuasai oleh satu suku, kemudian diserang oleh suku Jurhum, lalu kemudian diambil alih oleh suku Jurhum, kemudian diambil alih lagi oleh suku yang lain, terus seperti itu. Nah, maka peperangan terjadi di tanah orang Arab. Jadi orang Arab dulu memang sudah biasa berperang. Cuman kalau 4 bulan itu mereka tidak mau berperang. Karena mereka meyakini ini bulan keramat loh, bahasa orang Jawa, ya. Kalau perang nanti bermasalah, ya. Dikutuk atau gimana, Mas. Nah, kalau aslinya memang 4 bulan ini Allah haramkan untuk berperang, kecuali kalau diserang, ya. Kalau diserang,
Nah, baru kita boleh keluar untuk berperang. Tapi kalau memulai berperang, ya, maka tidak boleh pada 4 bulan tersebut. Maka pertama adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Bukankah bulan Muharram itu juga bulan haram? Iya. Dia disebut sendiri Muharram karena bulan ini bulan khusus. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa bulan Muharram itu sebagai penekanan bahwa bulan itu betul-betul haram. Paham? Kalau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab ya bulan haram. Tapi lebih ditekankan lagi pada bulan Muharram. Karena terkadang orang sudah libur 2 bulan untuk berperang. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah gregetan pengen keluar perang. Kenapa? Karena kalau mereka bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah mereka ketemu dengan pembunuh anaknya, dengan pembunuh keluarganya, mereka nggak mau membunuh. Tahan dulu, ngempet, paham? Nah, kadang-kadang tidak tahan, bulan Muharram pun berperang. Nah, sehingga ditetapkan bulan Muharram, disepakati oleh mereka betul-betul jangan berperang. Maka disebut dengan bulan Muharram. Ini pendapat sebagian ahli sejarah. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Yang kedua, Safar. Kenapa Safar itu dikatakan sepi? Karena bulan tersebut bulan berperang. Ya. Sehingga sudah lama ngempet tidak perang. Ketika sudah masuk Safar, sudah keluar semua ingin berperang. Darah perangnya itu sudah memuncak. Sudah bahasa Jawanya gregetan. Pada keluar semua. Sehingga kampung-kampung itu sepi. Mereka berperang di medan pertempuran. Maka disebut dengan bulan Safar. Ya. Kalau bahasa Inggris, bulan yang sangat jauh. Ya. Atau terlalu jauh. Safar. Gitu kan? Ya. Nah, tapi bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu ada kesamaan. Gitu. Makanya para ahli bahasa mengatakan dari sisi bahasa itu manusia bisa diketahui berasal dari satu pasangan. Ya. Dari bahasa itu dipelajari para ahli linguistik. Contoh misalkan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris kan nggak nyambung. Tapi kenapa dalam bahasa Inggris sampul, penutup, sesuatu yang menutupi disebut dengan cover. Dan di dalam Islam sesuatu yang menutupi, orang yang tertutup, orang yang tidak mau menerima atau menutup dirinya disebut dengan kafir. Cover dengan kafir. Ini sebagian ahli bahasa mengatakan berarti ada kesamaan di satu sisi bahasa, dan itu menunjukkan adalah manusia itu memiliki satu bahasa. Paham? Berasal dari satu pasangan manusia. Kalau Jawa ada nggak dengan bahasa Inggris? Ada. Cuman beda artinya. Ya. Sekol itu sekolah. Jadi kalau di Jawa sekol itu nasi. Itu tak adik gadung ya, nggak benar. Harusnya artinya sama, tapi bahasanya sama, artinya juga sama. Ini beda. Jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bulan Hijriah. Yang ketiga bulan apa? Rabiul Awal. Kemudian Rabi Tsani atau akhir? Rabiul Akhir. Yang lebih tepat. Kalau disebut Rabiul Tsani itu berarti ada Rabiul Tsalits ya atau tidak? Ya. Karena belum berakhir, kan 2. Maka lebih tepatnya para ulama lebih condong kepada Rabiul Akhir. Kenapa disebut Rabi? Sebagian para ahli sejarah tentang hal tersebut mengatakan bahwa karena bulan-bulan itu adalah bulan-bulan musim semi, ya, musim semi, di mana mulai bersemi berbagai macam tanaman-tanaman. Ya. Maka disebutkan Rabi. Kemudian yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima 6 Jumadal Awal dan Jumadal Akhir. Ya. Kenapa disebut Jumad? Apa alasannya? Karena sebagian para ahli sejarah mengatakan karena hawanya sangat dingin, ya, sehingga bisa menyebabkan air-air itu membeku, ya. Maka disebut dengan Jumad, ya. Jumadal ula awal wa Jumadal akhir. Kemudian bulan Rajab, ini bulan haram. Kemudian bulan Sya'ban, ini bulan Syahrul I'dad, bulan persiapan. Kemudian bulan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Romad, itu artinya apa? Romad. Ada Pak Romadi, itu Rohmati ya. Romad, artinya apa Romad? Romadi.
panas ya. Karena bulan itu adalah bulan yang sangat panas ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan disebut Ramadan karena membakar dosa-dosa. Tapi kalau secara bahasa memang Ramadan itu artinya panas ya. Saat itu memang ditetapkan bulan Ramadan karena memang bulan itu bulan yang sangat panas hawanya. Dan ini menjadi ujian berat. Allah pilih berpuasa pada saat bulan yang cukup panas. Cuman itu dulu. Sekarang suhu musim itu sudah tidak seperti dulu yang teratur ya, karena sudah rusaknya bumi kita ya. Betul nggak? Dulu waktu saya kecil ya, saya masih ingat betul itu masa itu sudah bisa dihitung. Oh, ini bulan ini sampai ini hujan ya atau tidak, nanti bulan sampai bulan ini panas. Nah, sekarang enggak. Kadang hujan, kadang seharusnya musim hujan malah panas, yang kadang musim panas malah hujan ya. Nah, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, bulan haji. Inilah bulan-bulan di dalam Islam ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan pada pergantian tahun ini ya. Ada yang bertanya, Ustadz, apakah ada doa akhir tahun dan doa awal tahun ya. Kan sering di dunia medsos ya, bacalah doa akhir tahun ini, bacalah doa awal tahun ini ya. Boleh nggak kita baca doa awal tahun, akhir tahun? Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada satu hadis yang menjelaskan tentang, maksudnya hadis yang disandarkan pada Rasulullah, bahwa Rasulullah membuat doa sendiri tentang akhir tahun dan awal tahun. Itu tidak ada. Tetapi dalam masalah doa itu tidak terlarang mau doa kapanpun ya atau tidak. Misalkan penutup hari jenengan mengatakan, ya Allah mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Jenengan mau doa apapun silahkan. Tapi jangan usah dinisbatkan kepada Rasulullah bahwa ini doa dari Rasulullah, doa yang terbaik, lebih afdal dari doa-doa lain. Ini harus mendatangkan dalil. Nah, tapi kalau sekedar doa sebagaimana sahabat dalam hadis marfu, hadis mauquf itu disebutkan atau athar bahwa ada sebagian sahabat yang setiap akhir tahun berdoa ya, dengan doa yang mereka bikin, maka nggak ada masalah asalkan tidak dinisbatkan kepada itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Ada sebagian sahabat yang berdoa dengan itu, silahkan. Tetapi sesungguhnya tidak ada doa khusus akhir tahun atau harus menyambut dengan doa, itu juga tidak ada. Ya, wallahu taala a'lam shawab. Tapi kalau ada nanti sebutkan ke saya biar saya koreksi yang saya ambil dari pendapat para ulama. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, ini tentang masalah akhir tahun. Tapi yang jelas pergantian tahun ini yang paling ditekankan dan disarankan oleh para ulama yaitu muhasabah ya, muhasabah ya. Pergantian tahun ini adalah muhasabah. Kalau judul tema kita adalah refleksi akhir tahun untuk silaturahim, memperkuat silaturahim ya. Apa itu silaturahim, Ibu? Apa silaturahim? Menyambung apa? Kasih sayang. Silah menyambung, rahim kasih sayang ya. Ketika saya datang ke guru saya ya, misalkan di Surabaya, saya datang ke sana sowan, silaturahim enggak saya? Silaturahim enggak? Saya datang ke wali santri, murid dari santri saya, kemudian saya datang ke rumahnya, silaturahim enggak saya? Menyambung kasih sayang. Rasulullah kan sebutkan, pertama afshus salam, tebarkanlah salam, wa ad'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham. Sil itu menyambung, fi'il amr, arham hubungan rahim. Paham? Orang yang memiliki hubungan rahim. Orang yang paling sayang kepada kita adalah orang yang dimana kita berada di rahimnya. Siapa? Ibu kita. Paham? Orang yang paling sayang kepada seseorang itu siapa? Ibu bapaknya.
itu paling sayang. Ada bapaknya tetangga lebih sayang kepada kita daripada bapak kita, ada? Ya mungkin, tapi itu langka ya. Tapi umumnya adalah orang tua kita adalah yang paling sayang terhadap diri kita. Ada hubungan kerabat ya. Maka silul arham itu adalah menyambung hubungan kekerabatan ya. Silul arham. Silaturahim itu menyambung hubungan rahim atau kekerabatan. Jadi kalau saya datang ke guru saya disebut silaturahim? Bukan, disebut dengan ziarah ya. Apa ziarah? Ada seorang murid menyampaikan pada temannya, alhamdulillah tadi saya habis ziarah ke guru kita si fulan. Loh, di mana kuburannya? Apa sudah meninggal dia? Ya kan begitu kan? Lah mas, ziarah itu jangan diartikan ke kuburan saja. Ziarah itu artinya berkunjung, kunjungan. Zaro yazuru itu artinya berkunjung, kan begitu? Ziarah. Berkunjung itu bisa ke mall ya atau tidak? Bisa ke tempat teman, bisa ke kuburan, itu juga ziarah. Paham? Nah, maka ketika seseorang berziarah ke saudara rahim, misalkan sepupu misalkan, atau kakak atau adik atau orang tua, dia disebut ziarah ke hubungan rahim, sehingga ziarahnya disebut dengan silaturahim. Tapi kalau kepada orang yang tidak ada hubungan kerabatan, itu namanya ziarah saja. Ya, ziarah, kunjungan. Nah, memang kalau diartikan, loh ada Ustadz hubungan rahim, yaitu Hawa. Ya tidak, Siti Hawa itu kan rahimnya melahirkan banyak keturunan. Jadi ada hubungan rahim, sehingga boleh disebut silaturahim. Ya monggo silahkan, paham? Tetapi aslinya dalam secara ketentuan yang dimaksud dalam hadis suruh menyambung silaturahim, menyambung rahim atau silaturahim itu adalah hubungan kerabat. Nah, silaturahim itu berkunjung nggak? Pasti berkunjung nggak? Belum tentu. Karena kata Rasulullah, sambunglah hubungan rahim di antara kalian, di antara hubungan kekerabatan darah, meskipun hanya titip salam. Lu bayangkan, titip salam itu sudah dianggap silaturahim. Ketemu teman kita yang kebetulan tetangga Pak D kita. Woi gimana? Pak D ku kabare piye? Oh Pak D mendingi kepleset di depan rumah misalkan. Oh salam buat Pak D saya ya, itu sudah silaturahim. Ya. Kirim duit Pak D, mohon maaf diterima nggih niki sedikit uang saya buat Pak D untuk bulan ini, dilihat 100 juta misalkan ya. Ada yang begitu ponakan merhatikan Pak D-nya ya. Misalkan itu juga sudah silaturahim meskipun hanya kirim duit, karena menyambung itu bisa bentuknya macam-macam, bisa titip salam, bisa telepon, bisa video call, bisa WA, itu sudah silaturahim ya, sudah menyambung hubungan. Cuman yang paling utama memang dengan ziarah. Kenapa dengan ziarah? Karena dengan berkunjung itu kita akan tahu keadaan saudara kita. Weh jebule tanah lantainya cik lemah kan gitu kan. Oh ternyata anaknya 8 misalkan ya. Kerjaannya cuma dodol mie ayam misalkan ya. Saya bukan berarti merendahkan penjual mie ayam, bukan ya. Nanti viral kayak yang penjual bakso itu ya. Nah, artinya dia bisa tahu keadaan saudaranya, kerabatnya, sehingga dia bisa memutuskan satu keputusan yang bagaimana dia bisa membantu. Kirim keramik ya, tak keramik rumahmu misalkan. Nah, itu sangat bagus dengan ziarah, Nah, apa hubungan pergantian tahun dengan silaturahim? Ya penutup tahun silaturahim lah kan. Ya supaya menyambung hubungan kekerabat. Tapi kalau yang dimaksud silaturahim adalah menyambung persaudaraan sesama kaum muslimin, itu memang harus menjadi refleksi kita bermuhasabah bagaimana pergantian akhir tahun ini umat Islam dipersatukan ya, di bawah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak di bawah Al-Quran dan Sunnah, itu yang agak berat ya atau tidak? Ya sulit ya. Yang satu begini susah ya.
Maka oleh karena itulah yang jelas kita bermuhasabah akhir tahun ini tentang kondisi kita pribadi dan kondisi umat Islam secara umum. Ya. Umat Islam ini kan jadi bulan-bulanan ya tidak? Ya. Kenapa kita selalu kalah dalam hal macam-macam? Salah satunya adalah kita tafarruq, ya, berpecah belah. Kita kadang-kadang berbeda dalam satu pendapat, sudah saling bermusuhan. Ya. Maka ini yang kemudian kelemahan dalam umat Islam. Kalau kita berbeda pendapat, ya sudah, maka berdiskusilah, bukan jidal ya, bukan berdebat. Karena debat, jidal itu tidak disukai dalam Islam, apalagi terhadap sesama kaum muslimin. Jidal itu boleh kepada non-muslim, silahkan. Tapi sesama muslim bukan untuk berdebat, tapi untuk berdiskusi, saling mencari siapa pendapat yang paling kuat dan paling benar. Kalau jidal itu sudah datang dengan membawa keinginan untuk mengalahkan lawan debatnya, ya atau tidak? Iya. Itu kalau sudah ada kesombongan seperti itu sudah masalah, ya. Maka tidak akan hadir hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri seseorang. Berbeda, yang satu mengatakan ini bid'ah, yang satu mengatakan ini tidak apa-apa, bid'ah hasanah misalkan, yang satu mengatakan itu, ya sudah, itu namanya perbedaan pendapat yang kita tidak bisa memaksa antara satu dengan yang lain, betul atau tidak? Tinggal biar umat yang akan menilai siapa pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian berbeda pendapat, yang satu mengatakan amalan ini bid'ah, yang satu yang mengamalkan marah, lalu pengajiannya dibubarkan. Ini tidak benar, paham? Sekarang bagaimana? Coba kita renungkan. Perkara yang jauh lebih besar dari itu, kita umat Islam saja bisa bertoleransi, ya atau tidak? Contohnya apa? Ketika umat Nasrani mereka mengatakan Isa itu Tuhan, jangan marah nggak? Marah nggak ibu? Ya tentunya tidak senang dan marah, ya tidak. Tapi kan tidak kemudian kita wujudkan dalam bentuk kita bubarkan gereja-gereja, kan enggak? Ya tidak. Ketika dikatakan Allah itu Isa, Isa itu Allah, atau Allah punya anak namanya Isa, umat Islam ada nggak yang marah-marah bubarkan gerejanya? Ada. Mana yang lebih besar? Antara seseorang mengatakan amalan seperti ini, ketika ditanya, ya Ustadz bagaimana dengan amalan-amalan ini? Oh itu bid'ah, bid'ah mungkarah. Menurut Imam Syafi'i itu membubarkannya dapat pahala. Misalkan, loh itu kan hak dia, wong dia memang berpendapat seperti itu, paham? Kalau ada orang lain tidak sependapat dengan dia, silahkan sampaikan ke umat bagaimana hujahmu, biar umat yang akan menilai. Nggak usah membubarkan pengajian. Paham? Ada ustadz ditanya misalkan, ya ustadz bagaimana keadaan orang tua Rasulullah misalkan, apakah dia termasuk ahlul fatrah atau tidak? Memang saya tidak membahas masalah ini di umum, ya. Kalau kita kemukakan, dia mungkin mengemukakan orang tua Rasulullah begini, wah nanti dicap, wah itu kurang ajar, ya atau tidak? Mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka, yang satu mengatakan orang tua Rasulullah al-fatrah masuk surga. Itu memang perbedaan pendapat, ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi tidak usah bahas orang tua Rasulullah di mana, ya tidak. Kita bahas kita nanti di mana, neraka atau di surga, sudah selesai. Paham? Itu ranahnya para ulama, biar ulama yang bahas, bukan ranah orang-orang awam, ya. Paham? Kalau itu dibuka di awam, orang awam tuh akalnya ada yang pakai perasaan, ya tidak, sehingga dia marah-marah. Padahal kalau kita baca pendapatnya Imam Nawawi itu berpendapat orang tua Rasulullah termasuk musyrik dan dia masuk neraka. Ini pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat saya. Tapi kalau pendapat Imam Suyuti, sama-sama ulama besar mazhab Syafi'i, dia mengatakan orang tua Rasulullah ahlul fatrah dan dia masuk surga. Paham? Cuman kita nggak tahu mana yang lebih rojih di antara pendapat itu. Sudah, biar ranah ulama yang membicarakan, keperkumpulan mereka yang membicarakan. Kita nggak usah bahas itu. Kita bahas kita nanti masuk surga atau neraka, itu saja. Paham? Ya. Nama kajamnya dunia Allah. Cuman kadang-kadang ketika ada ustadz yang menyampaikan itu, ada yang nggak terima. Paham? Padahal itu pendapat para ulama. Memang sebetulnya diflorkan ke umat yang kadang-kadang kondisinya seperti itu, ya memang kadang menimbulkan masalah. Tetapi seharusnya umat Islam lebih dewasa. Kalau untuk masalah
ada orang yang mengatakan Allah punya anak saja kita bisa bertoleransi, paham? Karena itu akidah dia, pemahaman dia. Bagaimana dengan seorang muslim yang mengatakan ketika ditanya amalan itu bid'ah pada dia berpegang pada pendapat ulama, lalu kita musuhi, paham? Ya biarlah dia yang berpendapat seperti itu, silakan. Udah. Wong itu hujah dia, keyakinan dia, amalan dia, sudah. Kamu tuh jangan suka bid'ah-bid'ahkan. Lah wong itu akidah dia. Dia juga bisa mengatakan, kamu jangan buat bid'ah-bid'ah, ya atau tidak? Sekarang mau bagaimana? Mau bersatu ya akan bersatu terus, ya atau tidak? Semua akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Biarlah ustadz-ustadz yang mengatakan itu misalkan bid'ah, itu urusan dia. Biarlah dia berdakwah dengan itu. Dan biarlah orang yang mengatakan itu bid'ah hasanah atau boleh mubah, silakan. Biar nanti umat yang akan menilai siapa yang lebih rajih di antara pendapat itu. Paham? Memang susah kalau tengkar-tengkar terus itu. Ya tidak. Kita mencari persamaan di antara kita dan kita bersatu dalam hal-hal yang memang dibolehkan. Maka persatuan yang sesungguhnya di atas akidah yang benar, Al-Quran dan Sunnah, itu tidak akan berselisih. Dan memang ini sudah sunnatullah, umat Islam memang bercerai-berai. Lah maka kita bukan berarti berpangku tangan, tidak. Tetap kita diperintahkan oleh Allah bagaimana berupaya untuk mempersatukan, menjalin ukhuwah di antara kaum muslimin. Kita persatukan di antara mereka yang mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau tapi enggak Al-Zaitun ya. Yang lainnya kalau itu sudah parah ya. Apapun organisasinya silakan. Persatukan kaum muslimin di bawah tentunya bendera Al-Islamiyah, ya Islam. Jangan berasobiyah. Organisasi itu hanya sebatas wadah, sarana. Tapi kalau sudah menganggap organisasi adalah sebuah agama, ya masalah. Akan terjadi permusuhan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka tahun ini kita apalagi tahun politik. Benar enggak? Saya tidak berbicara politik, tapi hanya saya menyampaikan setiap keputusan, setiap pilihan yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat menghimbau umat Islam tidak boleh menerima suap apapun, ya, paham? Karena saya dulu tahun pemilihan 5 tahun yang lalu itu banyak bermunculan spanduk-spanduk putih bertuliskan warna merah. Coblos tomponen amplope ojo dicoblos wonge, betul ya? Pernah baca itu di jalan-jalan? Nah, itu adalah pernyataan yang tidak benar. Itu penyesatan. Mohon maaf. Kenapa? Karena para ulama sudah menegaskan bahwa hadiah yang diberikan pada calon-calon lurah, calon-calon bupati, calon-calon camat, calon-calon presiden, calon-calon legislatif, calon delek-delek. Kalau yang nggak jadi ya. Nah, maka itu semua adalah bentuk riswah, suap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Paham? Nah, saya pernah berdiskusi dengan seseorang, ya calon sebetulnya, calon juga, calon legislatif. Loh mas, ada seorang kiai mengatakan ini juga zaman rusak. Paham? Jadi kita pakai sistem itu tidak apa-apa, kita suapi mereka karena mereka musuh-musuh kita juga seperti itu. Ya. Oke, Anda mengatakan darurat iya. Tapi apakah kemudian Anda tetap diam saja tidak menyampaikan ke umat bahwa itu adalah haram? Terus mengikuti dengan cara seperti itu sampai kapan? Ya atau tidak? Memangnya duit jenengan bisa menang dari duit mereka? Justru kita bagaimana berupaya keras menyadarkan umat kaum muslimin terutama agar mereka tidak mau disuap. Ya kan? Perkara nanti keadaan darurat bagaimana? Itu urusan jenengan ijtihad. Para ulama jenengan silahkan. Tapi tetap kewajiban kita menyampaikan bahwa itu adalah haram. Kenapa? Karena begini, meskipun kita menerima uangnya dan tidak nyoblos orangnya, ketika orang itu ternyata misalkan dia manipulatif di perhitungan, dia menang, tapi masyarakat yang sudah diserang dengan serangan fajar, serangan duhur, asar, isya, bareng, itu ternyata pada nggak nyoblos, tapi dia menang karena perhitungan dia manipulatif. Misalkan ini di luar negeri, mudah-mudahan di Indonesia nggak ada ya. Nah, itu ketika melakukan dan dia jadi, kira-kira girah korupsinya tinggi nggak? Lalu dia jadi bupati misalkan sudah keluar dana 15 miliar. Gaji bupati berapa? Terus 5 tahun apa ya balik modal?
Dia kehilangan duit banyak itu, sehingga dia ghirah, korupsinya tinggi. Dia lalu melakukan korupsi. Sebab dia kehilangan banyak duit karena semua masyarakat pada nerima. Paham? Coba kalau semua tidak mau menerima, ada mau nyumbang atau ngasih bantuan macam-macam untuk supaya kita nyoblos dirinya, mas, nggak bisa, nggak usah suap-suap. Dah, dengan visi misinya sampaikan ke kita, kita akan pilih mana yang terbaik. Semua orang pada tidak mau menerima. Kira-kira duitnya payu? Tidak payu. Akhirnya dia menjabat tidak keluar duit sama sekali, atau keluar sangat sedikit. Maka ghirah korupsinya juga tidak akan sebesar ketika dia keluar banyak. Makanya ketika dia terima amplopnya, lalu kemudian orang itu jadi, meskipun kita tidak nyoblos, lalu dia korupsi untuk balik modal yang telah dia keluarkan, maka tindakan korupsinya kita ikut menanggung dosa. Karena kita menjadi sebab dia melakukan korupsi. Paham? Maka nggak boleh. Insya Allah wajah-wajah yang tidak bisa disuap. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Yang Pajero suapnya pripun? Ditolak. Ya. Kita pikir-pikir dulu saja. Lama kajian menggunakan Allah. Ini tentang tahun politik. Saya hanya bisa berharap umat Islam mungkin kalaupun berbeda tidak usah saling menjatuhkan di antara satu dengan yang lain. Ya, sudah, nggak usah ini cebong, ini kadrun, ini nggak usah. Ini manusia, ya, bukan hewan. Ya. Nah, maka sampaikan visi misinya. Jangan kita memilih orang-orang yang pendusta, misalkan boleh, tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan kemudian menyebut nama-nama orang, apalagi dengan nama-nama hewan, itu tidak usah. Ya, kadrun itu apa? Kadal gurun ya. Cebong itu apa cebong? Berudu ya. Kan berat. Lama gak sampai dunia kan Allah. Inilah tahun di mana kita mengawalinya di tahun baru dengan kita banyak bermuhasabah. Persatuan umat Islam kita coba renungkan bagaimana kita mempersatukan dan melangkahkan kita demi kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin dan Islam. Karena tanpa persatuan sulit kita untuk menang. Karena Rasulullah bisa memenangkan pertempuran dan diteruskan para sahabat sehingga menguasai seluruh mengalahkan dan mengusir bangsa Eropa dari tanah Arab, dan persatukan kaum muslim itu juga karena persatuan dan kekuatan umat Islam yang dipersatukan oleh Rasulullah di bawah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang kemudian persatukan mereka. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan silaturahim di antara kerabat kita dan di antara persaudaraan secara umum kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita umat Islam terutama di Indonesia. Ada pertanyaan baik topik maupun di luar topik, saya persilahkan. Enggak ada, saya pulang. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi tentang muhasabah. Banyak aspek muhasabah yang harus kita lakukan. Nah, ini menasihatnya prioritas muhasabah apa ini yang harus kita lakukan. Jadi kan muhasabah tentang politik, ini yang lebih prioritas itu muhasabah tentang apa? Ya. Muhasabah yang bagaimana yang harus kita prioritaskan, yaitu muhasabah terhadap kualitas diri kita, amal kita. Selama ini kita itu seperti apa? Orang kalau tidak pernah dimuhasabah, maka dia tidak tahu di mana letak kesalahannya, sehingga dia tidak melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Dan muhasabah ini ada dua cara yang dilakukan, dan dua-duanya dilakukan oleh para ulama. Pertama, muhasabah sebelum amal itu dilakukan, dan muhasabah setelah amal itu dilakukan. Makanya para ulama ketika mereka sudah berada di atas tempat tidur mereka kemudian muhasabah atas setiap amal yang dilakukan dalam satu hari. Kalau kita mungkin bergantian muhasabah, tahun kemarin itu kita ngapain aja ya, tidak? Tahun kemarin target-target saya nggak terpenuhi, saya malah banyak dosa macam-macam. Seharusnya mulai berangkat umroh malah nggak jadi, malah buat beli mobil baru, maka semua dimuhasabah. Nah, maka muhasabah itu hendaknya dilakukan sebelum amal itu dilakukan dan setelah amal itu dilakukan.
dua-duanya dilakukan. Minimal setelah amal itu dilakukan. Supaya tidak terulang lagi jika sebuah kesalahan itu terjadi, dan semakin disempurnakan jika sebuah amal itu belum sempurna dilakukan. Nah, ini muhasabah sebelum dan sesudah amal dilakukan. Sebelum itu misalkan ya, saya mau ngundang wali-wali santri yang lain untuk syukuran di rumah saya. Pak, besok syukuran ya hari Jumat. Saya mau mengundang, bikin undangan syukuran misalkan ya pengen, atau misalkan saya usul besok pertemuan wali. Kalau pertemuan antar wali itu apa namanya? Perkumpulan namanya apa? Komite. Ya, ini komite santri, wali santri itu mengusulkan ini kira-kira besok di rumah siapa. Lalu kita mengusulkan. Ketika kita mau mengusulkan di rumah kita itu, kita harus muhasabah. Saya mengusulkan rumah saya di tempat itu, niatmu apa? Biar tahu kamu punya kolam renang, misalkan. Biar tahu kalau kamu itu punya mobil mewah di rumah. Biar tahu kalau kamu itu pelihara harimau misalkan. Nah, itu harus dimuhasabah sebelum amal itu dilakukan. Betul Ibu. Supaya ketika kita beramal betul-betul ikhlas. Bukan niat yang mencari pujian manusia. Supaya tahu kalau parkiranmu itu seluas lapangan misalkan. Saya pernah masuk rumah pengajian ya. Bukan berarti saya menuduh beliau begitu, bukan. Maksudnya saya hanya menceritakan. Saya itu masuk rumah salah satu jamaah pengajian di rumah beliau. Itu saya mau dari masuk pintu gerbang luar rumahnya masuk itu sampai ke rumahnya itu mungkin 150 meter. Itu halaman depannya bisa untuk sepak bola ini. Ini perang patok sawah tinggo, yang 2 patok sawah berarti kan kira-kira sekitar 6.000 meter buat rumah. Terus saya bilang sama beliau, wah yen aku di rumah seluas ini rampung nyapuku ya tidak? Gitu. Ya enggak Ustaz, kita kan pakai pembantu. Iya betul dia pakai pembantu ya. Lama kaca medinakan Allah, artinya kita muhasabah setiap apa yang kita lakukan itu muhasabah. Para ulama dulu seperti itu. Mereka mau takziah saja, mau takziah, ada orang meninggal mau takziah, mereka duduk diam sejenak untuk merenungkan apa niat bertakziah. Mencari muka atau supaya nanti di sana dibilang orang yang sering datang selalu takziah selalu datang sehingga mendapat penghargaan ini, mereka muhasabah. Maka mereka beristighfar terus sampai niatnya betul-betul lurus baru mereka berangkat. Ini para ulama seperti itu. Kita juga begitu ya. Pembuatan ya. Lama kita mencoba untuk sampai ke arah. Misalkan kita bikin status, ya atau tidak? Pancen rekoso urip karo kowe misalkan ya. Sebelum ditulis di status kita muhasabah. Yang saya tulis begini, ini apa enggak ghibah suami saya ya tidak? Bahwa suami saya itu nyerangnya nang kiblat. Betul Ibu. Kadang orang bisa tahu keadaan keluarga itu dari status Ibu. Betul. Nganyal ke tenan. Menurut itu sudah orang terus gambar cinta terus terbelah jadi 2 ya tidak? Itu orang sudah paham dia sedang tengkar sama suaminya ya tidak? Itu sudah mengeluar air dan itu sebetulnya membahayakan. Betul membahayakan. Dan itu ruang celah setan untuk masuk. Kenapa? Dan ini kasus nyata ya, Bapak Ibu ya. Saya menyelesaikan kasus ini. Jadi ada keluarga minta saya untuk menasihati anaknya yang sudah punya anak, artinya sudah menikah, yang ternyata dia melarikan istri orang yang sudah punya anak 1. Nah ceritanya begini, Ustadz ini salah satu keluarga kami ini melarikan istri orang dan yang punya itu marah-marah mencari sampai ke rumah kita. Nah ketika kasusnya orangnya sekarang di mana? Kemungkinan lari ke Jakarta karena ada terakhir komunikasi itu posisinya di Jakarta. Saya tahu orang ini punya beberapa kawan di Jakarta. Oke lah, ya saya pas ada kegiatan di Jakarta, nanti saya tak mampir cari orangnya. Betul ketika kita cari orangnya, setelah urusan selesai, saya cari orangnya dan saya ketemu di Masjid Dewan Dakwah. Di Masjid Dewan Dakwah Pusat, di lantai 2. Tapi bukan orang Dewan Dakwah loh ya. Bukan, ini orang luar. Nanti jangan dianggap orang Dewan Dakwah, bukan. Ini orang luar, cuman saya kebetulan banyak
dulu alumni di pesantren itu banyak yang jadi orang-orang di Dewan Dakwah Pusat sana. Kemudian saya mampir silaturahim dulu, kemudian kita cari orang ini. Ya, kebetulan ketemu, kemudian didatangkan di masjid tersebut. Ketika ditanya, "Kowe kok iso ngono piye?" Ya saya sebenarnya menyesal. Ya. Lah terus kok bisa sekarang mana orangnya? Ya di kos-kosan. Sudah tinggal berdua. Ya. Nah, ceritanya begini. Awalnya begini, Ustaz. Ya. Jadi saya punya teman di Facebook yang kebetulan dia unggah status pancen kudu sabar urip karo kowe Mas. Saya masuk sing sabar ya Dik, aku yo berat ujianku kan begitu kan. Akhirnya dia sama-sama curhat dengan pasangannya masing-masing bahwa bojoku ra nyenengke, galak macam-macam. Aku yo Mas, akhirnya saling menyapa terus tumbuhlah cinta di antara mereka. Ketemuan yo Dik, ketemuanlah di Jongke ya. Loh betul ini. Akhirnya mereka ketemuan, tambah cinta karena setan masuk di dalamnya. Kan rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Nah akhirnya melarikan dirilah bawa anak orang. Nah, akhirnya tapi sekarang sudah selesai. Cuman selesai bawa kasus. Istri orang yang dibawa tadi hamil dari dia. Na'udzubillah. Nah, makanya itulah keadaan. Makanya hati-hati dengan status ya. Wallahu ta'ala alam. Kok malah panjang kemana-mana ya. Ini sindrang ke yang nggak beres. Ada pertanyaan lain? Cukup? Oh ada, mau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah sekiranya penghasilan misalkan penghasilannya sekitar 2 juta rupiah itu apakah kita harus mengeluarkan zakatnya? Iya, terima kasih. Apakah ketika kita punya penghasilan 2-3 juta itu apakah kita wajib mengeluarkan zakat? Tergantung. Penghasilan kita 2 juta, emas di rumah 2 kilo. Nah itu wajib mengeluarkan zakat. Paham? Ya, tergantung keadaan. Penghasilannya 2 juta tapi tabungan di rumahnya di bank 300 juta. Tapi penghasilan cuma 2 juta. Nah 300 juta dari mana? Warisan misalkan. Ya. Lalu ditabung penghasilan cuma 2 juta. Ia keluarkan zakat dari uang yang dimiliki total seluruhnya. Ya. Tapi kalau penghasilannya 2 juta nggak ada tabungan, ya 2 juta itu jelas belum mencapai nisab. Nisabnya adalah 85 juta. Kalau 1 gramnya itu 1 juta. Kan nisabnya dengan menggunakan emas itu 85 gram emas murni 24 karat. 1 karatnya misalkan 1 juta berarti 85 juta. Kalau kita belum punya uang terkumpul di atas 85 juta, maka belum dihitung haulnya. Paham? Kapan kita menghitung haul? Misalkan kita punya uang 3 juta, tapi kita selalu menyisihkan 1 juta tiap bulan atau 500 tiap bulan. Ternyata di tahun tertentu sudah mencapai 86 juta. Saat mencapai di hari itu, maka dia wajib menghitung haulnya. Tadinya 84 juta 300. Lalu ketambahan lagi dari uang suami yang diirit-irit misalkan masuk ke sana, maka kemudian jadi 85 juta 4 tentu wajib zakat. Makanya Imam Malik itu menyatakan bahwa zakat sudah ditetapkan oleh Allah dengan 2 syarat. Nisab dan haul. Ini zakat emas, perak dan sejenisnya. Kalau tidak memenuhi 2 syarat itu tidak disebut zakat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i masih boleh selama sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab, tapi belum haul 1 tahun, dia menyegerakan zakat, ulama Syafi'iyah masih membolehkan. Paham? Tapi tetap nanti dihitung di akhir haul. Apakah zakatnya kurang atau berlebih kan gitu kan? Kalau kurang dia harus tambah, kalau berlebih ya sudah selesai. Kan kadang dia mengeluarkan zakat tiap beberapa bulan sekali atau tiap bulan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki tidak sah zakatnya. Karena dia mengeluarkan belum
terkena kewajiban. Maka sebagai sedekah biasa dia harus tetap hitung di akhir haulnya. Ini pendapat Imam Malik. Memang berbeda. Silahkan jenengan mau ngambil pendapat yang mana. Itu pendapat Imam Malik. Ya. Yang randang mengeluarkan ya tidak. Nah, ini tentang uang ya. Maka dilihat. Jadi belum tentu pendapatan 3 juta, 2 juta itu tidak wajib, belum tentu. Siapa tahu kalau punya tabungan 400 juta, maka wajib dikeluarkan tiap tahun, bukan sekali. Bukan sekali, tiap tahun. Loh kalau gitu nanti lama-lama habis, makanya putarkanlah tabungan panjenengan. Makanya Islam itu menyuruh tidak menyimpan dan membiarkan hartanya mengendap, tapi diputarkan. Karena ghirah, semangat agar memutarkan hartanya, maka terjadilah akad namanya mudharabah. Yang tidak punya kemampuan bisnis dipercayakan kepada orang yang punya kemampuan bisnis. Ini rata-rata do hilang ya tidak? Doa tanggung jawab soalnya. Itu yang berat. Ada yang bertanya lain? Cukup ya? Oh ya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mempunyai piutang tapi kita belum bayar, apa itu kita sudah wajib bayar zakat? Ya, piutang itu memang para ulama ada yang berpendapat piutang itu sesuatu yang belum di tangan, meskipun itu uang kita, misalkan 200 juta, tapi kan belum di tangan, belum sempurna kepemilikan dalam konteks penguasaan, maka dia tidak wajib zakat. Kapan dia wajib zakat? Ketika uang itu kembali dan mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat. Tanpa harus menghitung haul karena sudah terbawa oleh yang utang selama mungkin bertahun-tahun. Nah, sedangkan pendapat yang lain mengatakan piutang itu tergantung keadaannya. Ini pendapat yang saya lebih condong di dalamnya. Apa? Ketika piutang itu secara perkiraan itu jelas akan dibayar, misalkan instansi pemerintah misalkan, kan mesti bayar kan, mesti ya, anggap aja lah ya, mesti bayar, misalkan jelas akan dibayar bulan depan atau tahun sekian, itu maka kalau itu pasti, maka sebagian ulama mengatakan lebih baik keluarkan zakat. Kalau ada uang yang untuk mengeluarkannya itu ada dari yang kita pegang, maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau belum pasti ya, wong ini dipinjam orang, dipinjam lembaga yang kadang-kadang belum jelas baliknya orang kan gitu kan, maka tinggal tunggu saja sampai dia mengembalikan. Ketika mengembalikan, keluarkan zakatnya. Demikian. Atau mau pendapat yang ketiga, mau itu diyakini balik atau tidak, tetap wajib dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Ya, misalkan kalau itu tetap mencapai nisab. Ini pendapat yang ketiga, tapi saya tidak mengambil pendapat ketiga, saya lebih condong pendapat pertama atau kedua. Dilihat keadaan atau ketika harta itu kembali, maka kita keluarkan zakatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Tadi ada yang bertanya lagi. Oh, yang paling belakang, monggo silakan. Kayaknya saya kenal. Ya, zakat mal kemana kita menyalurkan? Kita bisa baca surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sampai akhir ayat. Ada 8 golongan. Ingat, 8 golongan itu adalah orang. Paham? Bukan bangunan. Ya. Maka para ulama memprotes zakat digunakan untuk pembangunan. Santren, masjid, asrama itu tidak boleh. Karena ini adalah milik kelompok manusia, yaitu 8 orang. Ada satu imam dalam mazhab Syafi'i, imam besar namanya Imam Al-Ghazali. Itu yang mencetuskan, yang berpendapat bahwa makna fisabilillah dari salah satu golongan 8 mustahik zakat ini adalah diartikan luas, yaitu boleh untuk bangun masjid, bangun pesantren, macam-macam, itu juga fisabilillah. Itu pendapat beliau. Tapi pendapat beliau dibantah sendiri oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan ulama di luar mazhab Syafi'i. Kenapa? Misalkan Imam Syafi'i mengatakan, meskipun Imam Syafi'i itu sebelum Imam Al-Ghazali, tapi maksudnya Imam Syafi'i menjelaskan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kalimat innama di awal ayat.
Innama itu artinya pembatasan. Inna sesungguhnya, pakai mim alif maka artinya adalah sesungguhnya, hanyalah, berarti pembatasan. Hanyalah 8 golongan itu yang berhak menerima zakat. Sekarang kalau diartikan fisabilillah, itu adalah maknanya luas, umum, segala sesuatu yang kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah, maka fisabilillah, bangun jalan niatnya karena Allah, bangun masjid niatnya karena Allah, itu fisabilillah betul secara bahasa. Tapi secara makna yang dimaksud fisabilillah dalam ayat surat 360 ayat 60 surah At-Taubah itu bukan itu, tetapi fisabilillah adalah mereka yang berjuang di medan pertempuran. Kenapa? Karena begini, karena fisabilillah ini disebutkan di awal sebagai pembatasan. Innama, hanya 8 golongan. Kalau fisabilillah diartikan luas, lalu apa faedahnya Allah memberitahukan tentang 8 golongan? Ya tidak. Kalau ternyata untuk masjid boleh, untuk membangun pesantren boleh, ngasih anak yatim boleh, ini berarti pembatasnya sia-sia, kata para ulama. Ini enggak masuk akal. Begitu pula kalimat itu Allah gunakan dengan kata sodaqah. Innamas sodaqat. Bentuk kalimat yang Allah ingin sampaikan adalah sodaqah. Zakat itu sodaqah, sodaqah yang wajib karena bukti kejujuran iman seseorang. Nah, ketika sodaqah ini digunakan katanya oleh Allah, tapi maksudnya bukan sodaqah secara luas. Lah kalau sodaqah kita ambil secara luas, bukankah Rasulullah pernah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah, senyummu pada saudaramu itu sodaqah. Lalu kita baca ayat surat At-Taubah, innamas sodaqatu lil fuqara. Oh, berarti senyum hanya untuk 8 golongan. Bojoku 8 golongan enggak, ya miskin enggak, fakir enggak. Oh mas, untuk malam ini saya enggak bisa senyum lagi sama jenengan karena senyum hanya untuk 8 golongan, begitu. Nah, ini enggak tepat. Makanya makna bahasanya memang luas, tapi tujuan maksudnya adalah zakat. Jadi innamas shadaqat, as-shadaqat yang dimaksud adalah zakat, bukan sedekah secara luas maknanya. Ya wallahu taala a'lam. Kayaknya cukup ya. Oh ada panitia soalnya. Iya. Tidak jadi minum ya. Menjawab. Nanti aja, ini kayaknya pengen jawab ya. Apakah boleh orang non muslim itu menerima zakat? Boleh nggak? Boleh nggak? Tidak. Ketika jenengan jawab tidak, dan itu dijawab dan disampaikan sekarang, saya betulkan. Tapi kalau jenengan jawab tidak secara umum, itu tidak tepat. Karena dulu pernah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatu, dan para ulama yang lain, itu menyebutkan bahwa Rasulullah pernah memberikan zakat kepada orang yang belum masuk Islam, yaitu dari golongan mu'allaf. Mu'allaf itu ada 2 pengertian. Orang yang sudah ada kecondongan mau masuk Islam, paham? Cuman mintip-mintip, mintip-mintip, memang mlebu ora bingung kan itu. Nah, maka boleh diberikan zakat untuk masuk Islam, tapi dengan syarat-syarat. Yang kedua, pengertian mu'allaf itu baru saja masuk Islam, yang imannya masih lemah, maka perlu dikuatkan. Itu dua-duanya pengertian ini benar, paham? Nah, tetapi para khulafaur rasyidin tidak pernah memberikan zakat kepada non-muslim. Apa alasannya? Karena syarat untuk memberikan kepada non-muslim itu sudah tidak terpenuhi lagi. Apalagi zaman sekarang. Apa syaratnya? 1. Sudah betul-betul diketahui dia sudah ada kecondongan mau masuk Islam, paham? Tapi belum bersyahadat. Tapi sudah ada kecondongan mau masuk Islam. Yang kedua, saat itu umat Islam dalam keadaan minoritas, paham? Jadi perlu personil penambahan supaya kekuatan umat Islam bertambah. Tapi yang ditambah nggak sembarangan orang. Orang yang mu'alaf yang belum mau masuk Islam diberikan zakat agar masuk Islam itu wajib dia adalah tokoh masyarakat yang punya banyak anak buah. Yang kerucu-kerucu nggak boleh, paham? Artinya supaya pengaruhnya itu besar. Kalau pentolannya masuk Islam seperti Sofwan atau Abu Sofyan yang diberikan dari zakat oleh Rasulullah, itu supaya anak buahnya masuk Islam. Kalau pentolannya saja masuk Islam, kan begitu. Nah, itu yang dibolehkan. Tapi syarat ini kan nggak ada zaman sekarang, paham? Umat Islam sudah banyak, tinggal peningkatan kualitas, kemudian
yang kita beri juga harus tokoh kan begitu. Maka syarat-syarat itu tidak ada maka tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Tapi kalau itu ada syarat-syaratnya terpenuhi, dia tokoh umat Islam dalam keadaan minoritas, kemudian punya banyak anak buah dan dia sudah diketahui ada kecondongan mau masuk Islam, nah baru kemudian boleh zakat itu diberikan kepada mereka. Yang kedua, apakah fisabilillah bisa dimaknakan orang-orang berjuang, para pejuang dakwah, guru-guru? Apakah boleh? Memang ada ijtihad para ulama bahwa fisabilillah tidak hanya mereka yang berjuang di medan pertempuran. Mereka betul mau menegakkan kalimat Allah di medan fisik pertempuran, tapi ada orang yang menegakkan kalimat Allah di medan dakwah kan begitu. Sehingga boleh dia diberikan dana dari zakat. Ini ijtihad dan saya hormati ijtihad ini. Tentang pendapat ini memang ada di kalangan para ulama. Cuman pendakwah yang memang membutuhkan, pendakwah di kota-kota ustaz-ustaz itu makmur ya. Maka nggak boleh diberikan zakat. Tapi pendakwah yang mungkin guru-guru honorer yang mereka betul-betul berjuang menyampaikan agama di anak-anak SD, tapi gaji mereka sebulan 100.000 ya tidak betul Ibu. Saya datang ke SD itu, saya tanya dengan guru WB ya agama Ustaz, berapa gajinya? 150 sebulan. Itu beli bensin nggak cukup ini. Mereka ya bertahan di situ. Ya. Mau gimana lagi daripada nggak ada kerjaan, dikira nganggur di rumah gitu. Maka kasihan. Wallahu taala alam. Ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi ini ada yang berpendapat demikian, ijtihad dari sebagian para ulama. Mudah-mudahan hal tersebut tidak mengapa. Wallahu taala alam. Cukup ada lagi? Cukup ya? Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.